Murah hati dalam memberikan pujian dan pelit dalam memberikan kritikan, ini lebih baik dibandingkan kalau kita murah hati dalam memberikan kritikan dan pelit dalam memberikan pujian. Jadi dalam berbisnis, dalam berkeluarga, hubungan komunikasi suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan upline dengan downline, hubungan rekan-rekan bisnis, kita harus selalu tanamkan di dalam otak kita prinsip seperti ini untuk menunjukkan kedewasaan karakter kita. Nah, kadang-kadang terlalu dekat antara rekan bisnis, kadang-kadang mungkin terlalu akrab antara hubungan suami dan istri karena sudah sekian lama membina hubungan keluarga, atau kadang-kadang terlalu otoriter kalau merasa orang tua pasti selalu benar di hadapan anak-anaknya. Ini yang kadang-kadang membuat kedewasaan karakter dan kedewasaan intelektual kita itu pelan-pelan hilang dalam kebiasaan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau mau belajar bertumbuh untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis, entah itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, hubungan atasan bawahan, hubungan rekan bisnis, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, kita harus membangun pola-pola baru, menghilangkan cara-cara lama agar kita bisa semakin dewasa dalam segi karakter kita. Jadi mungkin keseharian kita ceplas-ceplos karena terlalu akrab, terlalu dekat, sehingga akhirnya kita dengan entengnya mulut kita mengkritik sesuatu, kadang-kadang tidak nyaman buat rekan bisnis kita, tidak nyaman buat pasangan hidup kita, tidak nyaman buat anak-anak kita, dan akhirnya menyakitin perasaan. Nah, lebih bagus kita berbicara interaksi dengan bahasa-bahasa yang lebih intelektual. Misalkan kalau anak kita ada perubahan, misalkan dia ngerjakan sesuatu dan terus ternyata nilainya lebih baik, ya puji, wah bagus, ada peningkatan. Tapi jangan kebalikannya, begitu ada kesalahan, wah kamu begini, suka lupa lah, suka inilah, suka itulah. Dengan entengnya kita kritik sesuatu, tapi kita bicara kenapa bisa lupa. Nah, papi harap kamu untuk kedepannya akan lebih baik, tidak lupa. Bisa nggak ingat lagi nanti suatu saat kalau misalkan ke sekolah jangan lupa bawa pensil, ke sekolah jangan lupa bawa botol minum. Bisa nggak kita perbaikin? Lebih enak ngomongnya, itu lebih human to human. Nah, sama juga kita ngobrol dengan rekan bisnis kita, dengan pasangan kita. Lebih enak kita bangun suatu tuh omongan itu dengan hati yang tenang. Kalau dengan ada kesal, yang terjadi adalah bentrokan, yang terjadi adalah nunjukin kekanak-kanakan, dan tidak akan pernah harmonis. Kalau kita misalkan ngomongin dolen kita, misalkan kamu tuh kok setiap kali sudah dijelasin marketing plan lupa lagi. Karena mentoring kan butuh kesabaran, nggak semua orang punya kecerdasan yang sama. Gimana nih gitu kan, kok nggak pernah presentasi lagi gitu kan. Janganlah seperti itu lagi. Nah, kan nada kesalnya itu ada. Tapi kalau kita ngobrol dengan nada yang sabar, dengan nada yang tenang, itu lain. Iramanya itu beda, intonasinya itu beda gitu kan. Saya ingin kamu bertumbuh, saya ingin impian kamu tercapai. Bisa nggak kita coba untuk buat jadwal, lakukan presentasi. Nah, kalau hubungan suami istri juga, wah kamu nih setiap hari berantakan gitu kan, setiap hari kerjanya lupa terus gitu kan. Kesel kan, ada keselnya ada. Tapi kalau misalkan ngomong yang baik-baik, papi atau mami, kayaknya ada sesuatu yang harus kita perbaikin di dalam rumah tangga ini gitu kan. Kayaknya papi atau mami kadang-kadang kalau suka keluar masuk rumah lupa kunci pintu ya. Nah, ini kan bahaya papi, ini kan bahaya mami. Atau misalkan kalau ngambil barang suka taruh sembarangan. Bisa nggak kita perbaikin biar agar kita lebih baik, bukannya main tuduh-tuduhan, main haki-hakiman gitu kan. Papi atau mami sekarang jauh lebih cantik, papi jauh lebih cantik, lebih memperhatikan penampilan, itu bagus mami kan.
setiap hari dekil gitu kan, atau nada kesel, aura itu bisa kebaca, intonasi kebaca. Makanya sudahlah, mulai kita perbaikin karakter kita untuk agak sedikit lebih tenang dalam menghadapi situasi, bukan asal kesel langsung ceplos. Lebih baik kita bicara lebih dewasa. Nah, itu yang namanya pertumbuhan karakter. Jadi membangun kedewasaan, membangun pertumbuhan dalam diri kita, itu sebenarnya harus dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Bukan cuma sekedar ketika kita dalam berbisnis kita kelihatan luar biasa, seorang leader hebat, seorang pemimpin yang hebat, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita berantakan. Kita tidak bisa membangun hubungan bisnis, hubungan pribadi yang bagus, membangun karakter yang bagus di situ. Jadi ada satu hal yang harus kita tanamkan, dan ini bisa diterapkan dalam kehidupan Anda berumah tangga atau berkomunikasi dengan anak. Jadikan anak Anda itu sahabat Anda, bukan anak Anda, tapi jadikan juga sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman. Sama dengan istri kita juga, jadikan, anggaplah seolah-olah istri kita itu sahabat kita, sahabat dekat. Sehingga otomatis kita tidak punya rasa otoriter. Misalnya saya sebagai seorang suami punya otoriter, saya kan suami, wajar dong saya negur istri saya. Nah, itu otoriternya keluar, dan itu yang kadang-kadang merusak keharmonisan dalam berumah tangga. Atau jangan kebalikannya juga, saya kan istri, saya punya hak dong untuk negur suami saya. Nah gitu. Tapi jadikan kita itu bersahabat. Nah, kalau kita dengan sahabat, apa kita main ceplas-ceplos? Tidak kan? Kita kan pasti hati-hati untuk menjaga perasaan dia. Jadi kita ngomong pun dengan hati-hati. Kadang ada yang tidak perlu kita kritik, kita tidak akan kritik. Tapi kalau kita kritik untuk dia terus bertumbuh, itu pun ada caranya untuk penyampainya. Tidak langsung main marah-marah kalau dengan sahabat kan. Nah, sama dengan rekan bisnis kita juga seperti itu. Jadi walaupun terlalu dekat, kita harus posisikan seolah-olah kita sahabat dia, tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Nah, ini penting untuk membangun pribadi yang bagus, untuk membangun karakter yang bagus dalam diri kita, sehingga kita terus membangun prinsip murah hati dalam memberikan pujian, pelit dalam memberikan kritikan, dan bukan kebalikannya. Jadi dewasalah, bertumbuhlah, sehingga kita akan menjadi pribadi yang menarik. Oke, salam sukses buat kita semua.